ولم يصد عليه ورغم أنف رجل عنده أبواه أو أحدهما فلم يعمل في حقهما عملا يدخل به سببه الجنة ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان وتم رمضان قبل أن يغفر له. Ada nikmat yang besar tiga. Kalau kita bisa menggunakan baik-baik, itu keberuntungan. Tapi kalau menyia-nyiakan, sebuah kerugian, kecelakaan, musibah. Yang pertama adalah keberadaan Rasulullah. Nabi itu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Qul bifadlillah, sampaikan Muhammad, sebab karunia Allah. Karunia di sini adalah agama Islam. Karena tidak semua orang itu bisa beragama Islam. Apalagi kita orang Indonesia yang sama sekali berbeda dengan Nabi Muhammad. Sukunya beda, bangsanya beda, pulaunya beda, ya, bahasanya beda, rasnya beda, sampai ras Oseania. Kalau Nabi orang Arab, dari 12 keturunan Nabi Nuh itu yang ada di kapal itu ada yang dari macam-macam, ada dari golongan kulit hitam Sudan, dan kulit putih Turki, yang kulit coklat. Beda. Tak ada orang yang sama dengan Nabi, sebangsa dengan Nabi, sesuku dengan Nabi, sebahasa dengan Nabi, seketurunan dengan Nabi, tapi tidak dapat hidayah. Abu Lahab, baninya Al-Hashimi, taulah Al-Hashimi, buyutnya itu Bani Hashim. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Abu Lahab bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, Abba sama Abu Lahabnya dengan Rasulullah itu beting sama, berarti paman. Satu bapak Abdul Muttalib, satu kakek Hashim. Dan masuk Islam dan dapat hidayah. Padahal nama Nabi itu Al-Zahir. Nabi itu jelas, sifat kenabian itu jelas. Mulai lahir Nabi itu sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi itu lahir posisinya sujud. Makhtunam biyadil inayah. Nabi lahir berkhitan, udah bersih. Kalau Vietnam ada, kalau masih anunya apa namanya itu, namanya daging lebihnya itu namanya kulung. Nabi tidak langsung bersih, udah lahir itu sudah berkhitan. Tidak ada yang berkhitan Rasulullah, langsung Allah yang bersih. Makhtunan, berkhitan langsung, bersunat. Jadi tidak ada yang menyunat Rasulullah, itu tidak ada. Langsung Allah melahirkan, langsung
langsung posisinya suci. Tahu tapi khitan ini mengandung kotoran. Jadi makanya orang baru masuk Islam sudah balik masuk Islam harus dipotong, karena enggak itu kalau sholat dia mengandung kencing di dalamnya. Ya, kalau kencing kan nutup ini kan, ujungnya kan gitu anak kecil. Nah itu kalau selesai dikencingnya di dalam, makanya harus dipotong supaya bersih. Laki-laki wajib berkhitan, perempuan tidak. Wanita tidak berkhitan, ada apa-apa. Bahkan sekarang dokter menganjurkan tidak berkhitan. Kenapa wanita dikhitan? Supaya mengurangi mengurangi kepanjasan seksualnya. Sebab kalau wanita ada di khitan, seksnya besar. Kasihan laki-lakinya. Ya. Kalau laki-laki dikhitan apa nikah, seksnya itu bisa meningkat. Jadi dipotong sama dua-duanya, impas. Jadi Nabi itu jelas Samsul Zahira, kecil Nabi dilihat kenabiannya ada. Nabi tidak pernah terkena matahari. Tudillul ghamamah. Jadi kayak gini. Di Nabi matahari di sini, ini mendung di sini. Tuti'uh sahab. Ini mendung, ini matahari ini. Jadi Nabi itu ditutupin awan terus. Nabi berhenti, awannya berhenti. Nabi berjalan, awannya berjalan. Dan berjalannya tidak harus gini, sesuai mataharinya. Kalau di sini berarti awannya di sini. Kalau mataharinya di atas, Nabi di awannya begini. Tuti'uh sahab. Makanya Bukhairah begitu melihat Nabi umur 6 tahun, umur 14 tahun ikut pamannya masih muda. Lihat, gandeng bersih-bersih. Bukhairah itu melihat ke langit. Kenapa? Nah ini kok itu rombongan kok dinaungin awan terus gitu. Di ontak banyak ini dinaungin awan terus. Berhenti, nanti di jalan. Nah, karena Bukhairah itu ngerti di dalam Taurat itu ada tandanya orang. Nah ini berarti begitu didatangin, ini siapa? Oh ini keponakanku, kata Abu Thalib. Lahir di mana? Dia lahir di Mekah. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Oh ini nanti hijrah ke Madinah ini ya. Coba dibuka sininya. Tertulis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tawajjah fa innaka mansur khatamun nubuwah. Jadi di sini ada tulisan Arabnya Nabi Muhammad. Ini Nabi kuliknya. Kalau terus nanti dibunuh nih sama orang Yahudi, nanti dibunuh ini pulangnya pulang. Dan aku kata Bukhairah beriman sebelum dia menjadi Nabi. Karena masih anak muda, belum jadi Nabi. Nabi umur 40 jadi Nabi. Kalau kecil namanya irhas. Kalau gede sudah jadi Nabi namanya mukjizat. Irhas itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seorang Nabi yang belum menjadi Nabi. Masih anak-anak itu tandanya sudah ada, nah, namanya irhas. Kalau sudah Nabi namanya mukjizat. Kedua, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah yang terbesar adalah Nabi Muhammad. Islam dan Nabi Muhammad ini nikmat. Semua yang ada di dunia kalau dibanding dengan dua ini maka menjadi kecil semuanya. Ibu umpamanya ada sedih hati, jangan sedih sampai udah dikasih nikmat yang besar, agama Islam, sampai udah dikasih jadi
Namanya hidup mesti ada masalah, namanya hidup mesti ada ujian. Tapi ujian itu kalau dibanding dengan dua nikmat ini, maka ujian itu menjadi kecil. Asal sampai melihat, sampai diberi oleh Allah agama Islam, sampai diberi oleh Allah umatnya Nabi Muhammad. Karena nanti dengan Nabi Muhammad selesai. Bagaimana Nabi Adam ketika Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a," turun kalian semuanya. Gara-gara muat makan buah khuldi, Nabi Adam disuruh turun, Siti Hawa disuruh turun, Iblis disuruh turun. Kada boleh bertempat tinggal di surga. Turun. Siti Hawa ada di Jeddah, Nabi Adam ada di Sri Lanka atau India. Jadi tidak ketemu dua-duanya. 200 tahun berselisih terus, tidak ketemu. Makanya ada Mina, ada Musdalifah. Nabi Adam itu setiap tahun mesti ke Mekah, pasti, karena diperintah oleh Allah. Tapi tidak ketemu. Padahal Siti Hawa ada di Jeddah. Makanya namanya Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Kota Jeddah. Jaddatun itu artinya nenek. Jaddun itu bapak. Jeddah nenek. Jadi nenek kita ada di Jeddah situ. Kita ketemu. Di kota Mina Nabi Adam melamun, aduh kangen banget aku lawan biniku si Hawa itu. Kemana gerak? Makanya namanya Mina. Mina itu asalnya Muna. Muna itu artinya angan-angan. Berjalan tak tentu arah, istriku gitu. Sampailah di Musdalifah. Musdalifah artinya parah. Apa? Parah. Parah dengan mana? Dengan bininya. Karena setelah di Musdalifah, Nabi Adam itu agak lambat-lambat terbawa angin, baunya bininya itu kecium. Kayaknya bau biniku ini, bau ketikanya itu kan sedikit dikit gitu. Di mana gerak ini? Parah kayaknya ini. Nah, ternyata bininya di Arafah. Berjalan aroma ini gitu. Antara Musdalifah dengan Arafah itu perkiraan manalah 5 kilo 6 kilo berapa sini Sungai Keledang ya agak jauh lah. Ini SMA 10 jalan ke sono apa parang-parang. Nah ketemulah di Jabal Rahmah parang. Nah, Jabal Rahmah itu sudah di Arafah. Kelihatan bininya, Hawa, Adam, kayak film India itu. Sayang, harilah dua-duanya bertemulah di Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang. Makanya di situ banyak orang yang belum kawin meratap. Ya Allah, kasih dapat jodoh aku ya Allah. Yang suami doa, ya Allah, moga belum bisa kawin lagi aku ya Allah. Bininya doa juga, jangan sampai ya Allah. Kayak itu. Yang satunya doa, yang satunya doa, dua-duanya. Nabi Adam nangis sama Allah, ya Allah, ulun berbuat dolim ya Allah, makan buah khuldi ulun, kalau dia tak ngampuni ulun, maka ulun termasuk golongan orang yang merugi. 200 tahun Nabi Adam menangis kepada Allah, tapi tidak didengarkan suaranya, didengar gini, tapi tidak dijawab. Baru Nabi Adam tak ingin
ingat Nabi Muhammad, langsung ganti doanya, halla bi Muhammadin antaghfirli. Ya Allah, alangkah bagusnya berkahnya Nabi Muhammad, Engkau mengampuni aku. Tadinya aku berbuat dolim, ya Allah. Di Quran kan ada, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Didengarkan sama Allah. Begitu nama Nabi Muhammad, dengan berkah Nabi Muhammad, ya Allah ampuni aku. Maka ujar Allah, qad ghafartu lak. Adam, sekarang kau ampuni. Kok kenal kamu sama Muhammad? Enggak ya Allah, lama nafahtani ruh, ketika dia tiupkan ruh ke jasad ulun mendongakkan kepala. Di situ di surga tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidaklah kau menggandengkan namamu yang agung dengan seseorang, tidaklah ia kecuali orang yang kau cintai. Betul Adam, katanya Allah. Nah, Nabi Muhammad jadi nabinya dia. Kurang apa lagi sudah Allah hadiahkan kepada dia. Untuk mendapatkan ridho paling cepat adalah melalui Nabi Muhammad. Siapa yang menyampaikan? Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, jikalau engkau cinta kepada Allah, mencari ridhonya Allah, caranya fattabi'u, kamu harus ikutin aku, kamu harus cinta kepadaku. Kalau sudah cinta, yuhibbukumullah, Allah yang cinta kepadamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi melalui Rasulullah, mahabbah, cinta. Di antara bentuk cinta kepada Nabi Muhammad yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya ketika ada nama Nabi Muhammad disebut, belajar kita masalli wa sallim, masalli wa sallim alaihi, masalli wa sallim alaihi. Biar nama disebut itu pelan. Masalli wa sallim alaihi, masalli wa sallim alaihi, masalli wa sallim alaihi. Terus ya, setiap nama Rasulullah itu tanda orang itu mahabbah. Dan ingat, ketika sampai salawat, sebenarnya itu bukan untuk Nabi Muhammad. Salawat itu untuk sampai sendiri. Nabi tidak butuh salawat sampai. Sampai salawat kan, kadang kan Nabi tidak rugi. Karena Allah sudah berselawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Allah berselawat, malaikat berselawat, makhluknya Allah berselawat. Nah, kenapa kita berselawat kepada Nabi? Supaya selawat itu kembali kepada kita. Man shalla alayya marratan wahidah, siapa orang yang berselawat kepada aku sekali, Allah yang membalas 10 rahmat. Allah. Karena Allah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, siapakah yang punya aras?" Anta ya Rabb. Yang punya alam kursi? Anta ya Rabb. Yang punya surga neraka? Anta ya Rabb. Yang punya langit bumi? Siapa ya? Anta ya Rabb. Engkau pemiliknya. Allah bertanya, terus kamu milik siapa? Nabi Muhammad tidak menjawab. Nabi langsung sujud, menangis kepada Allah. Maka Allah yang menjawab, anta liman shalla alaika. Kamu Muhammad adalah miliknya orang yang mau berselawat kepadamu. Nabi yang punya syafaat. Sampai nanti Nabi begitu bangkit, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Aku orang pertama yang memberikan syafaat,
dan aku orang yang pertama kali diterima syafaatnya. Nabi bangun, langsung yang dicari adalah umatnya. Kita yang senantiasa bersalawat. Ana laha wal anbiya yaqulun nafsi nafsi nafsi. Para anbiya berkata, aku, kau. Aku urusanku dengan Allah, kamu urusanmu dengan Allah. Tapi Nabi tidak. Begitu Nabi diperintah, langsung Nabi panggil kita. Analah, ya Allah, aku milik umatku ya Allah. Analah, aku milik umatku ya Allah. Analah, aku milik umatku. Bicarain dia. Sini, jangan sakit-sakit. Matahari ditaruh di atas ubun-ubun kita, mainan 2 kilo, 3 kilo, mendidih otak semuanya. Nabi minta tolong sama Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Cuman yang tidak dipanggil 3 orang. 1 orang yang tak mau selamat sama Nabi. Bagaimana kita mau minta tolong orang di dunia yang kita tidak pernah nyebut nama Nabi? Ayo coba sampai datangin orang yang sampai tidak kenal, sama sekali sampai tidak kenal, terus datang, Pak, bisa nggak pinjam duit Pak? Berapa? 100 juta. Dipinjemin dia, tidak kenal orang sama dia, atau pinjam surat rumah, sertifikat, mau digadekan bank, dipinjemin dia, tidak kenal orangnya. Beda kalau orang itu kenal baik. Saya tidak perlu duit berapa, 100 juta. Sebentar tak lihat. Oh ada. Berapa bulan bayar? Insya Allah 1,5 tahun. Ya sudah. Kalau kenal baik. Sampai tidak pernah selawat sama Nabi. Kapan kenalan sama Rasulullah? Kalau sampai selawat sama Nabi, selawat pian itu dihaturkan, ya Muhammad, ya Rasulullah, ujar malaikat. Inna fulan bin fulan yusalli alaik. Fulan, anaknya fulan, pagi ini menyebut nama pian. Nah, datanya 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 100 kali namanya berselawat pian. Coba sampai WA. Sehari 5 kali aja. Nomornya 0878 11111101. 3 kali biar WA ke saya, nomor itu apa saya? Sore WA, 3 hari ketemu biar ke ulun. Assalamualaikum. Kenapa walau ulun kada ulun kemarin WA pian yang mana? 0878 111111. Pian karena WA karena dibui terus walaupun namanya belum disebut. Sampai sama Rasulullah kan tidak pernah kenalan. Kalau kenalan di mana sampai dengan Nabi? Nanti minta tolong Nabi syafaatnya aku di mana pian kenalnya sama Nabi? Sepupu pian Nabi Muhammad, kakek pian. Sampai itu kenal sama Nabi kalau pian berselawat kepada Nabi. Inna awlan nasi bi aksaruhum alaiya salatan. Orang yang paling aku kenal kata Nabi, orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Semakin pian banyak salawat kepada Nabi, semakin Nabi mengenal pian. Tidak repot. Itu tadi nak kayak WA tadi, sampai tiap hari WA terus. Nanti sehari 1000. WA 1000 kali, habis HP dulu WA pian aja tuh. Begitu ketemu ya Rasulullah, aku adalah umat.
la ya'tiyanna ala haudi aqwamun ma'arifuhum, datang ke telaga Kausarku nanti hari kiamat satu kaum yang aku tidak mengenal mereka. Nabi tidak kenal dia, hidup pian pesek, mata siang, mata pian sipit, kulit pian coklat. Lihatin Pak Habaib itu, putih kulitnya, bulat matanya, mancung hidungnya, tampan rupanya. Aku gak kenal mereka, sukunya beda-beda. Ada yang Kutai, Bugis, Jawa, Madura, Banjarnegara. Ya kalau gitu, Nabi gak kenal bahasa mana ini? Kadadahi anak-anaknya gak ada. Aku gak kenal mereka itu orang mana. Cuman kata Nabi, illa aku kenal dia umatku. Bikasrotis salati alaih, mereka ini orang ahli berselawat kepada Masallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi setiap ada nama Rasulullah, Rasulullah ada. Karena itu nanti kembali kepada pihak sendiri, bukan kepada Nabi. Sebab yang membalas salawat itu adalah Allah. Karena Allah sendiri yang berkata kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, aku milik siapa? Ketika Nabi ditanya, engkau milik siapa Muhammad? Nabi tidak bisa menjawab. Nabi kharra sajidan, Nabi tunjukkan sujud kepada Allah. Allah yang menjawab, kamu Muhammad pilih orang berselawat kepadamu. Nah sekarang aku tanya, kalau aku ini milik siapa? Nabi Muhammad juga tidak menjawab. Maka Allah sendiri menjawab, aku miliknya orang yang mau berselawat kepada. Sebab selawat itu mesti membaca zikir. Setiap selawat itu mesti menyebut nama Allah. Sallallahu, Allahnya ada, ala Muhammad. Sallallahu, Allahumma ya Allah, salli ala. Jadi kalau setiap selawat menyebut nama Allah, tapi tidak jadi kalau selawat pasti zikir, kalau zikir belum tentu selawat. Nah itu bedanya. Jadi kalau setiap sampai salawat pasti masuk zikir, tapi zikir belum tentu biar salawat. Yang kedua, orang yang merugi ujar Nabi, kalau dia masih punya ibu, dia punya bapak. Tapi atau punya salah satunya, ibu sendiri kan, atau punya bapak aja. Dan anak tidak menggunakan keberadaan orang tua itu menjadi penyebab dia walaupun dengan satu amal saja menyebabkan dia masuk surga, menyebabkan dia dapat ridhonya Allah. Karena paling gampang setelah Rasulullah adalah orang tua. Di Quran itu ada 3 ayat yang tidak bisa dipisah. Sampai cari mulai Al-Fatihah sampai Anas, itu mesti bergandengan. Allah Rasul, ati Allah wa ati Rasul, wa man yuti'illah wa Rasul. Allah Rasul. Sampai cari di Quran mesti kalau ada nama Allah di situ ada Rasulnya. Dan kedua, sholat dengan zakat. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yuqimunas shalah yu'tunas zakah. Setiap salat di belakangnya mesti sedekah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah
mimma razaqnahum yunfikun tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka orang beriman tiap malam salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian rezeki dia sedekahkan. Mesti kalau nyebut nama salat cari di semua Quran, belakangnya mesti sedekah atau zakat. Nah, kedua, Allah dan orang tua kita digandengkan mesti. Lahir apa namanya? Anismuli wali walidayk, kau bersyukur kepadaku kata Allah, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan jangan kau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kamu kepada orang tua harus baik. Kau sembah aku, kau baik sama orang tua. Ibadah toh tidak baik sama orang tuanya, tidak diterima ibadahnya. Ridha fi ridha walidain, ridhonya Allah tergantung ridha orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Lebih-lebih bulan Ramadan yang jauh sempat kan, habis sahur berteleponan dengan ibunya kan, dan sahur mah sudah sahur apa mah, gitu-gitu aja. Kadang-kadang anak tak mau nelpon orang tuanya, sekedar bergaya, sekedar cerita. Wajah orang tua itu tidak ada tunggunya baik. Setelah meninggal sampai tidak akan bisa melihat senyumnya. Makanya selagi ada lebih-lebih Ramadan, man barra walidayhi fi Ramadan, siapa orang yang berbakti kepada orang tuanya bulan Ramadan, yanalu nazarallahi ta'ala birrahmah, dia memperoleh pandangan Allah dengan kasih sayang. Sebenarnya Pak, bangun rumah di surga sama bangun rumah di dunia, repotan bangun rumah di dunia Pak. Kadang-kadang sudah tua masih belum punya rumah, beli perumahan nyicil 20 tahun belum lunas lagi. Rumah di surga gampang baik. Datang ke mama bawa nasi kuning. Assalamualaikum ma, salam. Mama udah sarapan? Belum. Dibukakan. Ada telur, nasi kuning. Mamanya ngambil 1 sendok, dimakan. Bismillah. Tak tanyain sama sampean, 1 sendok itu isinya berasnya ada berapa? 1 sendok berasnya ini ada berapa? Ada 100. Sekali-kali nanti dihitung. Supaya kalau ditanyain bisa jawab ya Allah. Ada 100 Pak Ustaz, berarti kalau pian ada 100, mama pian makan 4 sendok. 4 sendok itu satu kamplingan 5 hektar, ampun pian semuanya. Di belakang rumah itu cuma 248 rumah, hampir 4 hektar. 1 bulir nasi Allah berikan istana di surga. 1 istana, 1 rumah, ini belum istana. Ada di surga nanti kata Nabi 1 rumah. 1 rumah terisi 1000 pintu. 1 pintu 1000 kamar. 1 kamar isinya 1000 tempat tidur.
Satu tempat tidur diisi tidur 1000 bidadari. Kira-kira bidadari maulah mengajar gue, kan? Dan itu ampun dia. Makanya laki-laki ini nanti bininya banyak semuanya. Amin gitu dong Pak, coba ini. Kalau sampai nggak amin nanti di surga sendirian dia. Maulah dia sendirian. Setiap laki-laki yang masuk surga dia punya bini banyak. Wah, istrinya mulai curiga ini. Dan istri kalau masuk surga perhiasannya banyak. Makanya maaf Pak, bini-bini ini kalau dikasih perhiasan jarinya 5, diisi jari bercincin semuanya, masih cantik Pak. Tapi sampai kalau laki-laki ada jari 5, 10 dikasih cincin semuanya, lucu gak ada? Wanita semuanya ditempelin, kelihatan cantik. Di sini dikasih cantik, di sini dikasih cantik, di sini dikasih cantik, di sini dikasih cantik. Makanya nanti ibu-ibu kalau masuk surga perhiasannya nanti penuh semuanya. Dan jangan disamakan dengan perhiasan di dunia, tidak sama, tidak sama. Setiap anak ngasih makan mamanya 1 bulir nasi punya istana di surga. 1 nasi istana di surga. Tapi kadang-kadang anak tidak melakukannya. Urut betakun awan pian. Anak parat betantai kadang rumah. Saya tanya, ada tak anak pian bercium tangan awan pian hari-hari? Adalah anak pian itu maaflah merangkul badan pian. Jarang. Padahal apalagi nang ibu-ibu Tuhan ini sudah kepingin sekali-kali dirangkul anaknya. Seperti dulu waktu kecil anak kita sering merangkul kita. Mama lagi kopas bawah angin, anak dari belakang, mama, anak kita halus-halus yang kelas umur 5, umur 7 tahun, ya kalau dari belakang mamanya lagi tampul, mama, dicium sini. Udah pulih ke sekolah, sudah mah, cium lagi sini. Orang tua di kala usia senja duduk di kursi kadang pegangan tasbih. Pikirannya orang tua yang tidak banyak-banyak, dipandangnya satu wiri. Kadang melamun tentang anaknya, tahu-tahu anaknya dari belakang, Assalamualaikum mama. Datang kan? Dicium, mama, belum ada rezeki makanya. Apa? Mama mau umroh kan? Nangis tuh. Dapatnya ya? Mama mau umroh sama ayah, belum ada rezeki bang. Yakin nangis orang tua. Kalau kita kan halusnya kita, mama ini nak duit bang. Ya kalau diganti, mama mau rezeki, belum ada rezeki bang. Nangis sama duit. Betul kan? Orang tua itu kadang-kadang perlu dirangkul, perlu dicium, perlu dibisikin. Ujar Nabi, man masali ziyarati walidain. Siapa orang yang berjalan mendatangi bapaknya, orang tuanya, berjalan. Wajala samin indihima, duduk di sampingnya, tidak perlu dibangunkan istana rumah besar. Tidak, orang tua kadang tidak kepingin itu. Ya, enggak. Saya sendiri ibu saya bangunkan rumah. Itu saya suruh tempatin. Ya, aku rumah ini aja yang sederhana yang ditempatin. Kenangan memori
ngopi dengan suami. Ini kan enak, ibu tinggal ini, tinggal tak seteruk ini aja. Ya, gitu. Kadang cuma sekedar perlu mendengarkan cerita sambil duduk. Wajah sambil intihima, duduk di sampingnya, kakinya dipijitin. Mama, watakan lama rumah bitibil kalam. Kalau ngomong lembut, mama sehatnya, iya, amin. Ibu gembiranya sudah luar biasa. Mak, ulun berangkat ke kantor, mak. Iya, moga-moga sehat, lancar. Keluar dia dari pintu kamar, semua dosa pian dicoret semuanya sama Allah. Wa kharaja min indihi maghfuran lah, semua dosa anak dihapus. Tidak perlu biaya, cuma ngomong lembut, duduk di samping sambil dipeluk, dicium, dipijitin. Apalagi yang saya bilang tadi, mama mau haji kan, mau umroh kan, aduh, tambah surganya biar Allah nggak minta banyak, cuma itu. Makanya rata-rata, maaflah, dari sekian ibu ini, mungkin di antara ibu-ibu ini sudah tak punya suami. Kenapa yuk? Sebab memang Allah jadikan ibu ini diakhirkan umurnya daripada suami. Kenapa? Sebab ibu orang yang paling berat membesarkan anak. Ibu yang paling susah membesarkan anak. Ibu yang paling sakit membesarkan anak dibanding suami. Allah sisakan ibu supaya anak itu bisa membahagiakan ibu, bisa membalas kebaikan ibu, bisa menyenangkan ibu, bisa mengangkat derajat. Ya, makanya Nabi katakan kepada siapa aku berbakti ya Rasulullah, ibu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah, ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah, ibu. Kepada siapa, baru bapak. Itu. Jadi selagi ada punya, makanya ibu yang disisakan supaya anak lama-lama bisa memandang wajah ibunya, bisa bercengkrama dengan ibunya, bisa tersenyum dengan ibunya. Makanya saya cerita ada satu ulama namanya Imam Haywah, ulama besar, dikagumi, hibah, wibawa, lagi ceramah kayak ulun ini, dan di bawah ini ribuan santri mendengarkan seksama, lagi enak ceramah. Tahu-tahu mamanya datang, ibunya umur 90 tahun, Imam Haywah udah 70 tahun. Gimana ulama umur 70 tahun berubah, berjenggot putih, tapi masih punya mamanya lebih tua lagi. Nah, orang itu kalau udah tua kayak anak-anak lagi, datang ke majelisnya anaknya, tak menghiraukan jamaah. Namanya apa, menang pangkat daripada anak. Datang ke anaknya, apa yang diucapkan? Haywah, bukan panggil guru karena dia anaknya. Kalau biar kan masih ulun biar budak, biar mungkin panggil ulun guru, kiai lah, ustad kan. Tapi kalau mama kan ada, ya namanya dipanggil, memang boleh halus namanya dipanggil. Haywah, ada guru, kiai gak ada. Haywah, ingin kasih makan itik, Pak. Di depan ribuan santri disuruh kasih makan itik. Punya ribuan santri, kalau kasih makan itik mama bisa juga nyuruh, tapi dilepasnya lilitan sorban, dilepaskan gamis, tidak dipincingnya di tangan anak, ingin turun, dikacangnya bekatung sampai belepotan kaki.
datang intinya. Selesai, tangan masih kotor, dia datangin mamanya. Mama, intinya udah kenyang, Mai. Ayamnya kenyang, udah gak, Mai. Kalau masih belum kasih lagi mama kan. Kata mamanya sudah kenyang. Dicucinya tangan, didatangin orang tuanya, dirangkulnya ibunya. Saya bilang, rangkulan anak menyejukkan hati orang tua. Walaupun anak, apalagi udah dewasa, yang sudah tidak ada lagi merangkul beliau kecuali anak-anak yang menyayanginya. Begitu dirangkul, santrinya di atas itu lihat nangis semuanya. Ya Allah, diciumnya lutut ibunya dan diciumnya lutut kaki ibunya. Kakinya dicium. Habib Sugam itu tiap hari nyium kaki ibunya. Datangin mamanya, dicium lututnya, dicium telapak kakinya. Makanya beliau dimuliakan Allah. Selesai beliau ngomong, sudah kapan sudah. Beliau naik ke majelis, dan di majelis semuanya santrinya menangis. Ditanya, kenapa kau menangis? Kami semuanya mengingat orang tua kami, di mana kami banyak punya salah, tanpa sengaja mungkin membentak, tanpa sengaja tidak mendengarkan nasihatnya. Bagaimana kami melihat pihaknya begitu luar biasa kepada orang tuanya. Tidak lama abahnya meninggal. Imam Haywa cuma gini debuk lihat jenazah ayahnya, tetes air mata, kadang mencium keningnya, sehingga orang melihat kayaknya Imam Haywa tidak ikhlas ditinggal mati orang tuanya. Begitu selesai mengubur, didatangi orang itu. Kau katakan aku tidak ridho dengan meninggalnya ayahku. Wallahi qadrati, demi Allah aku ridho, karena kematian itu ditentukan oleh Allah. Kenapa aku menangis? Karena kesempatanku berbakti kepada orang tuaku dikala hidupnya telah tertutup dengan kematiannya. Aku tidak bisa lagi menatap wajahnya lagi, udah dikubur. Aku tidak bisa ngomong lagi karena udah meninggal. Aku tidak bisa merangkul badannya lagi karena sudah tidak ada. Aku tidak bisa mijitin lagi. Tahulah kau, ketika aku mencium telapak tangan ayahku dengan hormat, lebih utama dari mencium Hajar Aswad. Kemarin waktu saya umroh, ada orang Jubayan itu tiap malam mau cium Hajar Aswad. Saya tanya, sudah cium? Sudah. Cuman bayar katanya, pakai joki 100 real, 500.000 berarti. Biar di rumah 1000 kali biar bisa mencium Hajar Aswad. Tangan ibu kita, tangan ayah kita. Pertanyaannya, ada tak anak yang tiap hari cium tangan? Di rumah tiap hari ketemu, tapi tidak pernah mencium tangan orang tuanya. Orang tuanya cuma dilewatin doang. Pernah tak anak kita mencium kening kita? Padahal mencium kening orang tua lebih utama daripada mencium pintunya Ka'bah, dan orang jarang mencium pintu Ka'bah. Man qabbala baina 'ainai walidayh, siapa orang yang mencium kening orang tuanya, kaman qabbala batal Ka'bah, persis seperti mencium daun pintunya Ka'bah. Wa kana lahu sitrun minan nar, setiap dia mencium kening orang tuanya, neraka dikunci oleh Allah untuk anak ini. Allah mengharamkan anak ini masuk ke neraka. Apalagi takbir gue, Allah. Kemarin orang tuanya masih ada,
5 orang 15 juta, PP 30 juta dia bayar. Kenapa? Masih ada dia punya ibu. Begitu tiket turun, sekarang kan turun, tidak pulangkah? Orang tua udah tidak ada, di sini aja lebar. Inilah mahalnya orang tua. Makanya selagi masih ada, nikmati orang tua. Lebih-lebih ya, keberadaan orang tua. Saya mulai sahur tadi Bu, sambil sahur bertelepon dengan orang tua. Sahur apa? Lagi sholat Bu, ibu saya lagi sholat. Sudah sahur saya berteleponan sampai berangkat. Kadang perjalanan dari rumah dari ibu ke sini itu HP mestinya. Setiap hari dengan orang tua waktu mumpung masih ada, mumpung masih ada. Itu saya kira cukup ini dulu ya, apa yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat. Orang tua kita sehat, panjang umur, diridhoi Allah, tumanina ibadah, nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Maghfir lana dzunubana wa li walidina ya Rabb. Ampuni dosa kami semuanya ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Lemah lembu Engkau kepada kedua orang tua kami di usia senjanya, dikala beliau mulai melemah dengan usianya. Sebagaimana dulu orang tua kami lemah lembut kepada kami ketika kami masih menjadi seorang bayi yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tangan beliau lah yang sangat berjasa ya Allah, yang menyuapin kami makan, yang memasukkan puting susunya ke dalam mulut kami, yang membelai rambut kami, sehingga ubun-ubun kami yang tadinya lembek, lemah, dengan air susu ibu kami menjadi kokoh dan kuat. Balas setiap letih orang tua kami dengan surga. Balas setiap keringat orang tua kami dengan tingginya derajat di sisimu ya Allah. Kami tidak mampu berbuat apa-apa, hanya pengedahan tangan kami ya Allah. Ridhoi orang tua kami ya Allah. Sehatkan badannya yang masih hidup, panjangkan umurnya, tumaninakan ibadahnya, dan ampuni dosa orang tua kami yang sudah meninggal. Jadikan alam kuburnya taman daripada taman alam surga ya Allah. Banggakan orang tua kami dengan keberadaan kami ya Allah, di golongan orang-orang yang soleh, dikarenakan memiliki anak yang soleh. Ya Allah, kalau ada di antara anak-anak kami yang sulit ibadahnya, kasar perangainya, kadang-kadang sama orang tua suka membentak, melawan, menghardik, menjawab dengan kasar. Saksikan oleh Engkau ya Allah, kami ridho dengan anak-anak kami, kami ridho dengan anak-anak kami, kami ridho dengan anak-anak kami. Maka turunkan ridho-Mu ya Allah, sebab kami ridho kepada mereka, ke hati mereka. Jadikan mereka orang yang tumanina ibadah kepada-Mu, dan dari anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Berikan kami rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, menjadi bekal ibadah untuk kami ya Allah. Dengan rezeki itu kami bisa masuk ke dalam surga. Dengan rezeki itu kami bisa memandang wajah-Mu yang mulia ya Allah. Berikan kepada kami semuanya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.